Banyaknya kabar yang beredar mengenai konflik dan perpecahan dalam rumah tangga sempat membuat aku cemas dan berpikir, bagaimana sih caranya supaya rumah tangga itu bisa sehat, bisa bertumbuh, dan bisa langgeng. Lalu muncul ide untuk meminta tips kepada teman-teman yang sudah lebih dahulu berumah tangga. Dan inilah dia Garwoku Podcast, sebuah perjalanan untuk menemukan dan mempertahankan belahan jiwa. Sudah hadir bersama aku, Pak Sutri, Couplepreneur, Jeng Dia, dan Pak Dayan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan disediain tempat juga di RCS Studio. Nah, karena narasumbernya punya studio ya, jadi aku nggak ribet ya, tinggal datang duduk manis tanya-tanya. Jadi fleksibel, bisa aku yang datang atau bisa narasumbernya yang datang ya, mengikuti. Nah, kenapa aku milih pasangan ini? Wah, mereka ini inspiratif karena berbisnis bareng. Jadi aku pengen nanya-nanya nih, gimana sih cara suami dan istri sama-sama kerja, punya bisnis bersama, nah ngatur keuangannya gimana gitu. Nah, sebelumnya bisa diceritain dulu gimana sih perkenalan kalian hingga memutuskan menikah? Mas aja. Oh iya. Iya, waktu itu nggak sengaja foto wisuda gitu. Zamannya waktu itu masih jadi studio RCS di Rumput. Terus prinsipku itu dulu adalah kalau selama ada saudara atau teman itu punya usaha yang sedang kita butuhkan, aku akan prefer ke mereka, bukan ke orang lain gitu. Ya sudah, akhirnya waktu masih jadi studio RCS itu aku foto wisuda lah di tahun 2017, Februari 2017 gitu. Terus kontak-kontakan untuk Baksos, kan memang sudah ada ketertarikan terus yang tertarik duluan siapa? Ya katakan aku lah, udah aku ngalah aja ya. Ya berdua sama-sama. Nah seperti itu. Kemudian di 2017 itu aku menggait Mas karena saat itu sedang butuh fotografer untuk acara Baksos kan. Ya sudahlah, kalau ada yang gratis kan kenapa harus bayar ya, kayak gitu. Jadi itu tadi kan karena wisuda berarti Jeng Dia yang wisuda, terus cari fotografer lah. Kenalnya sama Pak Dayan gimana? Pak, di jalur teman yang kenalin, apa kenalan di suatu acara atau? Enggak, sebelumnya waktu itu nggak sadar ya kalau ternyata beliau ini adalah kakak kelas SMA, kayak gitu. Suatu alma mater. Iya, nggak sadar waktu itu. Jadi cuman searching aja studio RCS. Oh iya, tapi waktu dulu tuh pernah mau booking sama teman-teman sebelum wisuda itu, tapi ditolak. Oh, ditolak. Kenapa kok ditolak? Alasannya penuh. Oh. Atau lagi tugas luar ya? Iya, memang penuh waktu itu. Iya. Kan belum kenal, belum dekat. Belum dekat. Jadi kalau ada kenalan orang dalam jadi belum diprioritaskan. Iya. Kayak gitu. Terus ketika itu alhamdulillah waktu wisuda jadwalnya tuh pas dapet. Ya udah, fotolah kita. Dan memang waktu itu taunya waktu mau punya RCS itu, waktu kenal ditolak itu belum tahu kalau punya kakak kelas. Terus waktu wisuda itu sudah tahu, oh itu punya kakak kelas. Ya sudahlah, tetap kesana meskipun pernah ketolak ya, tetap datang. Terus alhamdulillah waktu Baksos itu jadi perantara kegiatan kita untuk saling ini sih. Tapi itu pun juga nggak langsung ya. Iya, butuh proses berapa ya? 6 bulan lah. 6 bulan lah. Jadi setelah Baksos itu semakin intens, semakin dekat gitu atau? Intensnya tapi nggak dibayangkan intens yang setiap hari chat-chatan gitu, enggak ya. Jadi intensnya paling ya kalau pas rapat Baksos ketemu ya sudah itu. Di luar itu sudah. Terus memutuskan untuk menikah itu ceritanya gimana? Masa nggak ono PDKT-nya gitu, semacam ta'aruf atau pendekatan gimana? Sebenarnya agak frontal ya, ini sebenarnya mungkin ta'aruf yang tidak perlu dicontoh mungkin ya. Iya. Kan pengenalan kan tiap orang kan versinya masing-masing. Nah, versi kalian gimana? Kayak waktu itu intinya kayak Mas itu PM ya, Facebook itu PM ya. Ya, Messenger. Iya.
share ke Facebooknya kakak. Intinya tanya kalau bisa ini posisiku kosong nggak, posisiku. Oh gitu. Jadi langsung jalur kakak. Tapi apakah sebelumnya Pak Dayan ini sudah kenal sama kakak lebih dulu atau? Ya untungnya ikut baksos itu. Oh jadi saat baksos itu kenal, oh ini kakaknya Jeng dia, terus jadi itu kayak gitu. Oh iya terus habis gitu ditanya ini kosong nggak gitu. Terus ditanya sama kakak, kamu kalau cuma mau ngajak pacaran ya, kalau mau main-main aja mending nggak usah. Jadi sudah langsung ditanya sama kakak di depan. Terus ternyata enggak, aku mau serius kayak gitu. Udah mau serius. Nah kakak itu nggak langsung bilang ke aku, bilang ke kakak iparku lagi satunya yang cowok. Terus dia bilang ini mau si Dayan ini mau serius gimana. Nah kakak iparku ngebocorin kalau aku tuh memang ada ketertarikan gitu. Loh. Iya, jadi aku kayak nggak ada harga dirinya gitu. Nggak ada harga diri ya, kayak nggak ada jaim-jaim. Loh, berarti Jeng ini udah cerita ke kakak kalau kayaknya aku share deh sama itu, yang itu. Bukan gitu. share yang kayak lebih kayak terpesona aja. Oh kayak gitu. iya. Kayak orangnya kan bawaannya, ya tahu sendiri kan, kalem, 180 derajat lah kayak gitu. Terus apa yang membuat Pak Dayan langsung kontak ke mbaknya Jeng dia? Langsung mengutarakan apa yang membuat yakin? Yang membuat yakin ya kan selama 6 bulan itu kan ada bukan perkenalan ya kan kita sempat kontak-kontakan ya, karena selama 6 bulan itu ya apa ya di review, bukan apa bahasanya, di review gini, apa yang kayak checklist gitu mungkin ya? Iya, jadi kan sesuai saya kandidat. Kan saya memang malu ya. Saya kan niatnya memang serius ya, memang nggak pengen pacaran gitu, memang pengennya serius ya ada semacam inilah checklist tersendiri lah. Oh, ini boleh dibocorkan nggak checklistnya yang membuat benar-benar yakin, kan pengen tahu toh. Kalau checklistnya kan personal ya, tapi kan setiap orang kan pengen pasangan kayak gimana. Iya. Gitu ya. Kalau basicnya ya yang soleha, yang alim, gitu kan. Atau satu sifat yang ada di Jeng dia tapi merasa belum ditemukan di wanita-wanita yang ditemui selama ini. Wanita lain, yang membuat terpesona gitu loh. Orangnya humble ya, gampang bergaul ya. Nanti kirim nomor rekening ya. Kan kalau saya sendiri kan pendiam ya gitu. Cari yang bisa saling melengkapi. Iya, betul. Iya. Gitu. Memang niatnya serius, terus kalau tanya langsung kan nggak mungkin ya. Terus bukan nggak mungkin, tapi waktu itu aku ngerasanya mbaknya ini bisa kok diajak ngobrol gitu. Iya, tanya kakaknya dulu aja lah. Iya, tapi ini benar-benar menginspirasi loh. Jadi naksir adiknya langsung naik jalur atas kakaknya, nggak ke anaknya, nggak ke orangnya langsung itu. Nah, soalnya kalau ke orangnya langsung tuh kan kita nggak bisa tiba-tiba tanya, kamu nggak nikah sama aku? Iya, itu terlalu frontal tuh kan nggak mungkin kan ya. Dan juga memang awalnya nggak memang nggak langsung pacaran, mau nikah gitu sebenarnya. Tapi karena si kakaknya tuh langsung begitu, terus kan lagi kondisinya memang pengen serius ya. Jadi ya oke gitu, kenapa enggak? Gitu. Terus masa pendekatan berapa bulan? Terus berapa lama sebelum akhirnya memutuskan menikah? Akhirnya sampai nikah itu? Setelah itu 3 bulan atau 4 bulan ya? Kalau nggak salah ini, kalau kita nggak salah ingat, dia kan Januari kita foto wisuda, terus setiap bulannya tuh hampir setiap bulan ada baksos ya. Iya, setiap bulan ada. Setiap bulan ada baksos. Terus kisaran bulan Mei atau Juni itu Mas D PM Mbak untuk istilahnya menyampaikan niat serius kayak gitu. Setelah itu aku kalau setiap kali ketemu Mas di rapat, aku nggak punya muka karena sudah ketahuan. Aku pernah saya ada ketertarikan. Kan bagus kalau aku belum memberikan jawaban kan. Jadi bisa jadi enggak, ini aku sudah nggak punya muka lagi. Jadi sudah nggak berani menatap, itu sudah saya tatapannya tuh udah beda. Terus habis gitu
Juli kalau nggak salah, Juli apa Agustus insya Allah itu lamaran, istilahnya lamaran. Kan aku sama sekali belum pernah tahu ibunya Mas waktu itu ya. Ibunya Mas untuk pertama kali itu datang ke rumah, istilahnya menyampaikan. Tapi sebelum ibunya Mas ke rumah, itu Mas sendiri sudah datang melamar secara personal ke Bapak. Gitu. Lah, itu sebelum lamaran, jadi kayak ada nggak sih tanya jawab pranikah? Maksudnya kayak visi, misi, atau udah yakin gitu aja, ya udahlah, ya wes terus aja gitu. Ya alhamdulillah Allah itu maha baik ya. Kita tanpa melewati proses itu Allah sudah ya memilihkan yang terbaik. Saya waktu itu Mas tapi sudah siap kalau mau bayangannya Mas kan kita ta'aruf ya. Iya. Kalau bayanganku udah nikah aja gitu. Jadi kita agak sedikit perbedaan. Tapi kan maksudnya selama masa PDKT itu kan biasanya kan kita itu mencocokkan dengan calon, apakah banyak samanya atau ada yang nggak bisa ditoleransi dari calon dengan tanya jawab. Kalau kalian apa gitu apa enggak? Aku sempat sempat tanya butuh ngirim CV enggak? Gitu. Jadi tukar. Kembak atau langsung. Jadi tanya. Terus mau enggak tukeran CV ya barangkali ragu atau enggak yakin gitu kan. Jadi lihat dulu gitu hobinya apa. Tapi memang dia bilangnya enggak usah. Karena aku malas balesin CV-nya juga. Aku malas bikin CV. Iya. Kayak gitu. Dari awal memang kita dua karakter yang beda ya. Jadi kalau Mas itu mungkin di satu sisi ketika Mas well prepare, maka aku tipikal yang bonek. Istilahnya yaudahlah ngalir aja gitu. Tapi ketika aku well prepare, Mas tipikal yang udah biarin ngalir aja. Itu tahunnya sebelum nikah? Enggak, setelah nikah. Setelah nikah. Iya. Lah terus mengatasi bedanya ini gimana? Ini panas dingin. Ketika satunya panas, satunya harus mau dingin. Gitu. Ya inilah apa ya? Beradaptasi lah ya. Bahasanya beradaptasi lah, kita sama-sama ngerti. Kadang tuh kalau nanti gimana ya gitu. Itu belum tentu juga kita menjalaninya seperti itu gitu. Jadi ya kalau di sisi itu ya saya ya let it flow aja gitu. Terus dari jeda lamaran ya sampai menikah itu kan katanya orang-orang waktu tunggu antara itu banyak cobaannya. Apakah kalian juga mengalaminya atau mulus-mulus saja? Gak ada ya, rasanya hampir nggak ada ya. Alhamdulillah sih nggak ada, cuma kan memang waktunya pendek banget ya. Jadi ya mungkin waktunya habis buat prepare nikah itu, jadi nggak sampai kepikiran gitu-gitu. Tapi meskipun pendek juga nggak ada yang stresor kayak tekanan gitu kan, katanya kalau semakin pendek jarak nikahnya tuh semakin tekanannya tuh semakin tinggi gitu. Enggak, kita alhamdulillah enggak. Lebih ya ini kenata niat sih. Iya, itu tanda jodoh ya, insyaallah. Amin. Kayak gitu. Tapi sebelum menikah itu dia udah tahu dong kalau Pak Dayan ini pengusaha gitu. Udah tahu ya berarti? Belum tahu. Lah terus gimana? Ya istilahnya gini loh. Kalau mau nikah itu kan pasti ya sebagai wanita kan ya menilai kan calonnya ini ya nggak munafik ya. Iya, kalau aku sih ya pribadi tuh nggak pernah berpikiran sampai sejauh itu karena pengalaman yang di hubungan terakhir itu kan memang sudah membuat down banget gitu. Jadi setelah itu aku menata niat kayak udahlah siapapun selanjutnya, misalnya aku beneran pengen yang kayak bapak gitu. Jadi memang bapak itu kayak jadi kiblat calon imam tuh karakternya seperti itu, dan memang di bapak itu istilahnya penghasilan itu nomor sekian, tapi agamanya kalau saya katakanlah ya sholat gitu kan. Terus aku juga pernah tahu sendiri pas lagi nganterin apa ke tempat kerjanya Mas itu katanya oh iya lagi di belakang lagi berbuka, berarti kan puasa kayak gitu. Nah kalau orang sudah ngerti agama, bukan yang ini ya, bukan yang bukan saklek ya, kaku kan, ada yang kaku kayak 100% habluminallah tapi habluminanasnya nggak dijaga. Nah menurutku ini Mas ini balance. Nah orang kalau balance seimbang tuh pasti
dia akan bertanggung jawab sama dunia akhiratnya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi aku nggak pernah nanya, gaji berapa? Yang aku tahu kan dia Mas ini kan dia fotografer. Yaudahlah, paling bisa moto, berarti kan misal kita nanti diuji ekonomi, cobalah kita cari cara yang berhubungan sama fotografer. Masya Allah. Nggak tahu gaji berapa, nggak tahu waktu itu. Lah terus taunya fotografer tapi aslinya yang punya lah, ini taunya kapan? Hamin berapa hari gitu mau nikah itu baru taunya gimana? Ini prepare bla 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 kayak gitu, udah pakai punyanya Mas aja, punya Mas. Jadi dekor akad itu semi dicampur, kok punyanya Mas? Loh, sebentar. Aku tuh masih loading gitu, terus besoknya kok ini izin datang ya, terus besoknya tuh teman-teman waktu akad, wah selamat ya Pak Bos nikah. Aku tuh loading, Bos apa? Aku kan nikah. Menurutku ya, aku tuh nikah sama fotografer. Iya. Bos apa? Nggak ngerti kalau pemilik studio itu yang nggak ngerti. Dikiranya karyawan tapi ternyata ownernya. Nggak ngerti sama sekali. Ya baru tahu tuh saat hari H. Saat hari H. Kalau yang waktu prewed itu memang sudah ada tanda-tanda, tapi aku nggak mau misalnya, bos ini nggak ini yang ada bayangan, karena kok teman-teman ini mau bantu saya, ya tak pikir ya memang loyalitas aja sesama teman kan, kalau cowok sama cowok kayak gitu semua toolsnya tuh dikeluarin kayak gitu, kameranya tuh dikeluarin. Nah, dari situ kayak udah feeling, tapi enggak paling bukan, tapi benar-benar yakin itu saat akad, jangan-jangan ini yang punya. Tuh tak pikir tahu dia. Enggak tahu. Bapakku waktu tanya waktu lamaran tuh nggak nanya penghasilan. Oh gitu. Loh, tapi enggak, biasanya apakah orang tua sewaktu putrinya dilamar itu nggak tanya masalah pekerjaan atau itu nah gimana? Itu alhamdulillah jawabnya enggak. Padahal udah nyiapin kan ini istri kan bilang, Mas nanti sore ya ke rumah ketemu bapak gitu. Ya sudah disiapin. Apa Mas kisi-kisinya? Ya kan basic ya kan, ya pasti wah ini kalau ditanyain kerjanya apa, gajinya berapa gitu kan. Iya, sudah nyiapin jawaban apa Mas? Nyiapin jawaban apa Mas? Kalau aku kan kerjanya ya anggap aja freelance lah kan kayak gini ya. Oh, lu tapi yang punya. Ya tapi tetap aja kan namanya usaha kan naik turun ya. Iya, betul. Dijawab amannya aja, basic katakan UMR-nya waktu itu berapa gitu, 3,5 gitu, mungkin misalkan misalkan ditanya. Iya, tapi nggak ditanya. Enggak sama sekali. Lah. Cuma ditanya niatnya apa, terus ya diajak ngobrol basic aja lah, anak keberapa, terus asalnya memang dari mana gitu. Sudah gitu. Terus setelah menikah kan, ini sebelum menikah kan dialognya kan nggak terlalu banyak ya yang tentang membahas pernikahan sewaktu PDKT. Setelah menikah itu, menurut kalian berdua apa hal terpenting yang harus didiskusikan? Ini sih, kalau kita ya itu nggak munafik, sebelum menikah itu kita mendiskusikan tentang anak. Ya, waktu itu pernah ya. Iya. Apakah setelah nikah programnya kita apa? Kita satuin dulu nih keinginan biar ketemu titik tengah. Misal ada yang beda, ternyata kita keinginannya sama, tidak ada penundaan. Terus kemudian soal pekerjaan, Mas mengizinkan bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Waktu itu kan masih kerja di luar, masih jadi budak korporat ya waktu itu ya. Terus habis gitu udah sih lainnya kayak let it flow aja. Mas juga nggak mengharuskan aku masak, nggak mengharuskan apa. Oh itu dibahas juga, maksudnya ditanyakan apakah Pak Dayan ini mencari istri yang harus masak setiap hari, itu juga dibahas? Apa gimana? Iya let it flow aja, udah jalan aja. Tapi ya memang ada beberapa pertanyaan lain sih, misalkan gini, ada lagi pertanyaan seperti ini, kalau sudah nikah HP boleh saling lihat atau enggak? Nah, itu termasuk. Iya, itu tanya juga. Jadi itu dibicarakan sebelum nikah berarti? Sebelum ya? Oh sebelum itu ya? Sebelum. Jadi terus apakah jawabannya sama? Sama boleh. Ya menurutku ya orang kan beda ya. Memang kita ada ruang privacy, tapi kita kan nggak ngerti umur ya. Nah ya udah sih lebih ke sana. Siapa tahu waktu itu apalagi kita masih saling pakai kartu kredit ya.
bahayanya kan di situ. Siapa Iya. tahu nanti Iya. usianya nggak Iya. nyampe untuk melunasi, pasangan nggak tahu kan kasihan. Iya, kayak jadi gitu. penting memang tahu. Ya udah tahu passwordnya semuanya, udah mau baca aja. Tapi apakah dengan izin itu ya memang dimanfaatkan penuh? Jadi lihat-lihat emang apa nggak usah. Apa ya, lama-lama jenuh juga soalnya ya, isinya HP itu kerjaan semua. Oh, aman. Iya. Kalau Mas mau lihat aja, itu paling lihat orang nanya prestis seserahan. Aku suruh lihat aja, itu paling orang nanya sewa kamera, kayak gitu aja udah. Nah, terus ceritanya Jeng Diah dari dulu budak korporat terus setelah menikah jadi ikut pengusaha, ini ceritanya gimana? Waktu itu nggak sengaja, jadi waktu nikah itu singkatnya seserahan tuh memang bikin sendiri. Ya. Seserahan bikin sendiri, waktu itu mau sewa. Setelah dibandingkan, karena ngobrolnya adalah sama pengusaha ya. Oh, iya. Jadi mau sewa atau mau beli gitu. Waktu itu aku bilangnya sewa. Kalau beli harganya berapa kali lipat gitu kan. Oh ya udah kalau gitu kita beli aja. Tapi kira aku salah dengar. Loh, sewa tak? Enggak, beli aja. Jadi waktu itu udah beli aja satu paket, nanti kalau resign siapa tahu kepake. Oh, sebentar. Nanti kalau resign berarti apakah sebelumnya itu sudah ada pembicaraan Jeng Diah ngomong ke Pak Dayan kalau nanti setelah nikah kayaknya aku mau resign deh gitu? Gak ada lah. Gak ada. Gak ada. Terus kepikiran resignnya setelah nikah berarti? Iya, tapi itu pun karena sudah nggak cocok sama kantor, sama kayak aturan-aturannya itu sudah nggak sejalan, ya sudahlah, udah selesai aja. Oh, terus habis itu setelah resign baru merintis bisnis seserahan ini? Iya, itu pun juga let it flow ya, tapi tetap aja roller coaster ya. Iya. Oh. Ya kayak gitu. Tapi sekarang sudah ngetop loh, sudah banyak dari Jawa Timur, nggak hanya itu ya, Jeng, paling jauh sampai mana Jeng? Kalimantan. Waduh, wis menjangkau Indonesia. Sumatera. Ya Sumatera, Kalimantan, Ya, tapi Malaysia pun alhamdulillah. sempat ada yang nanyain, tapi kan kita nggak bisa mengcover sampai sana. Alhamdulillah, ini termasuk rezeki setelah menikah loh ya. Kayaknya Iya. begitu. Alhamdulillah. Rezeki nggak bawel mungkin. Terus menurut Pak Dayan nih bagaimana pendapatnya istri ikut-ikut jadi pengusaha? Kan sebelumnya kan istilahnya suami aja yang jadi pengusaha. Ya, kalau, Apakah ada tantangannya lebih atau gimana? ya kalau aku sih membebaskan ya, jadi awalnya kan memang istri kerja, kalau memang kerja terus cocok, maksudnya suka dengan kerjaannya ya kenapa enggak gitu. Terus beberapa bulan ya setelah nikah ya, apa setahun ya setelah nikah ya, Untuk apa? untuk bilang resign itu, tadi mau resign Kayaknya setahunan. setahun setelah nikah itu bilang ke saya kalau mau resign Mas, yakin mau resign? Iya yakin gitu. Ya sudah, kalau mau resign ya sudah, kalau memang udah nggak cocok ya kenapa enggak. Kan kalau kalau aku mikirnya, aku sebagai laki, sebagai suami ya kebutuhan rumah tangga ya harusnya yang mencukupi kan aku gitu. Ya istri sesuai hobinya aja sih, kalau dia emang sudah jenuh kerja pengen usaha ya kenapa enggak. Nah, ini konsepnya kan dua-duanya bekerja jadi Harus pengusaha. Terus pembukuannya gimana ini? Pembukuannya masing-masing atau dipegang istri atau bagaimana?